Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, di akhir zaman terdapat golongan manusia yang paling buruk. Orang-orang dalam golongan ini akan mengalami masa paling buruk, terlebih lagi di saat kiamat tiba. Lalu siapa yang termasuk golongan ini? Setiap manusia pada dasarnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk mulia dan berhati bersih. Al-walalu yuladu alal fitrah. Sesungguhnya manusia yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah memberikan ajaran melalui utusannya untuk selalu taat terhadap segala perintah maupun menjauhi segala larangannya. Tetapi tak dipungkiri, ada sebagian dari mereka tak bisa menahan hawa nafsunya. Hal itu kemudian membuatnya melanggar larangan Allah sampai yang harusnya dijauhi mereka kemudian semakin terjerumus ke jurang yang dosa, di mana telah mereka ketahui konsekuensinya. Adanya golongan manusia ini seperti yang disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW, di mana telah mengkategorikan beberapa golongan manusia yang paling buruk kedudukannya di hari kiamat. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Hai Aisyah, sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang dihindari oleh manusia karena takut kejelekannya." Hadis riwayat Muslim. Golongan manusia yang paling buruk adalah golongan manusia yang ditakuti karena kekejaman atau kekejiannya. Dalam Islam, tentunya perbuatan yang kejam atau keji sangatlah dikecam. Bahkan juga banyak disebutkan dalam hadis, seorang ahli ibadah pun menjadi golongan manusia yang terburuk jika berperilaku buruk terhadap manusia lainnya. Hidup di dunia memang penuh dengan godaan. Manusia yang lebih memilih kehidupan duniawi dibandingkan dengan kehidupan akhirat tentu kelak akan mengalami hal yang buruk. Dan Allah pun sangat mengecam manusia yang lebih memilih menggadaikan akhiratnya untuk kehidupan dunia. Dari Abu Umamah, Rasulullah SAW bersabda, "Di antara orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat adalah seseorang hamba yang menghancurkan akhiratnya demi merebut dunia milik orang lain." Bukan hanya itu saja, seseorang yang mengumbar urusan ranjang termasuk juga menjadi manusia yang paling buruk di hari akhir. Sebab urusan ranjang seperti halnya bersenggama merupakan salah satu kegiatan ibadah rohani. Akan tetapi tentunya terdapat persyaratan yang harus dipenuhi seperti harus terikat dengan pernikahan. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad dari Abu Sa'id radhiyallahu an bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya di antara orang yang terburuk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat kelak adalah seorang laki-laki yang mengetahui rahasia istrinya atau seorang istri yang mengetahui rahasia suaminya kemudian menceritakan rasa itu kepada orang lain." Sahabat yang beriman, demikianlah golongan orang-orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah. Semoga kita dijauhkan dari sifat dan perbuatan orang-orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah ini. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Fir'aun dan Iblis merupakan sosok yang memerankan tokoh antagonis dalam skenario kehidupan manusia. Setiap kisahnya membahas tentang kejahatan serta laknatnya kedua makhluk ini. Fir'aun adalah manusia biasa yang mengaku sebagai Tuhan. Ia menghalalkan berbagai cara untuk menyamakan dirinya dengan Sang Pencipta. Sedangkan Iblis menjadi musuh nyata yang menjerumuskan Bani Adam menuju jalan kesesatan agar bersama-sama masuk ke neraka. Begitu mengirikan keburukan keduanya, sehingga manusia diperintahkan untuk menguatkan iman dan takwanya. Meski sikap mereka demikian buruk, ternyata ada manusia yang dianggap lebih buruk dari keduanya. Seperti apa cirinya? Berikut ulasannya. Tidak terbayangkan bagaimana mengerikannya jika seorang manusia dianggap lebih buruk dibanding keduanya. Pasalnya baik Fir'aun maupun Iblis saja sudah demikian jahatnya. Bagaimana jika lebih buruk dari mereka? Pasti hal-hal yang dilakukan oleh manusia yang lebih buruk ini akan lebih buruk pula dibanding keduanya. Ternyata tidak demikian adanya.
karena cirinya sangat sering sekali terlihat dan dialami oleh manusia. Bahkan di antara kita juga sering melakukannya. Ciri manusia yang dianggap lebih buruk dari Fir'aun dan iblis adalah tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Hal ini sangat sering terjadi dalam kehidupan. Memaafkan ternyata bukan perkara mudah. Namun bukan berarti manusia boleh tidak memberi maaf orang yang telah berbuat kesalahan. Hal ini tertulis dalam kitab An-Nawadir karya Syekh Syihabuddin Ahmad Ibnu Salamah Al-Misri Al-Qulyubi Asy-Syafi'i. Dikisahkan suatu kali iblis mendatangi Fir'aun dan berkata, "Apakah kau mengenaliku?" "Ya," sahut Fir'aun. "Kau telah mengalahkanku dalam satu hal." "Apa itu?" tanya Fir'aun penasaran. "Kelancanganmu mengaku sebagai Tuhan. Sungguh aku lebih tua darimu, juga lebih berpengetahuan dan lebih kuat ketimbang darimu. Tapi aku tidak berani melakukannya." "Kau benar, tapi aku akan bertaubat," kata Fir'aun. "Jangan buru-buru begitu," bujuk iblis laknatullah. "Penduduk Mesir sudah menerimamu sebagai Tuhan. Jika kau bertobat, mereka akan meninggalkanmu, merangkul musuh-musuhmu dan menghancurkan kekuasaanmu hingga kau tersungkur dalam kehinaan." "Kau benar," jawab Fir'aun. "Tapi apakah kau tahu siapa penghuni muka bumi ini yang lebih buruk dari kita berdua?" Kata iblis, "Ya, orang yang tidak mau menerima permintaan maaf orang lain, ia lebih buruk dariku dan darimu." Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang didatangi saudaranya yang hendak meminta maaf, hendaklah memaafkannya. Apakah ia berada di pihak yang benar ataukah yang salah? Apabila tidak melakukan hal tersebut atau memaafkan, niscaya tidak akan mendatangi telagaku di akhirat." Hadis riwayat Al-Hakim. Memang perkara memaafkan tidak semudah membalikan telapak tangan. Terlebih jika kesalahan yang dibuat demikian menyakitkannya hingga menjadi luka yang teramat pedih. Namun hal itu bukan menjadi alasan untuk seseorang tidak memaafkan kesalahan orang lain. Karena ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas pemberi maaf dengan hal yang begitu istimewa. Barang siapa memaafkan saat dia mampu membalas, maka Allah memberinya maaf pada hari kesulitan. Hadis riwayat At-Tabrani. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nur ayat 22. Sahabat yang beriman, ternyata begitu hinanya di pandangan Allah orang yang tidak mau memaafkan orang lain. Semoga kita menjadi hamba Allah yang pemaaf, agar kita menjadi seorang hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah